Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustar Hadi dari kelas 4C PGSD. Tujuan saya membuat video ini yaitu ingin mengumpul tugas UTS saya, yaitu di mata kuliah model dan metode pembelajaran yang diampu oleh Dr. Abduluddin SPDI MPDI. Soal yang pertama, jelaskan pengertian dan perbedaan model dan metode pembelajaran menurut ahli. Menurut para ahli, pengertian model yaitu menurut Trianto, model pembelajaran adalah perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutor. Sedangkan menurut Sukmadinata dan Berdiati, model pembelajaran adalah suatu rancangan yang menggambarkan proses rinci penciptaan situasi lingkungan yang memungkinkan terjadinya interaksi pembelajaran agar terjadi perubahan atau perkembangan diri peserta didik. Sedangkan pengertian metode pembelajaran menurut Wina Sanjaya, metode pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Menurut Abdurrahman Ginting, dapat diartikan cara atau pola yang khas dalam memanfaatkan berbagai prinsip dasar pendidikan serta berbagai teknik dan sumber daya terkait lainnya agar terjadi proses pembelajaran pada diri peserta didik. Menurut Ridwan Abdul Wasani, metode pembelajaran merupakan langkah operasional dari strategi pembelajaran yang dipilih untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi, perbedaan dari model dan metode pembelajaran yaitu metode pembelajaran telah memiliki langkah konkret untuk melaksanakannya. Sementara itu, model pembelajaran hanya gambaran umum atau kerangka kerjanya saja. Artinya, guru harus membuat langkah-langkah terlebih dahulu atau sintaks sendiri. Soal yang kedua, apa yang Anda ketahui tentang sistem sosial dan peran guru dalam model pembelajaran? Sistem sosial dapat diartikan dengan sistem hidup bersama atau hidup bermasyarakat dari orang atau sekelompok orang yang di dalamnya sudah tercakup struktur organisasi, nilai-nilai sosial, dan aspirasi hidup serta cara mencapainya. Sedangkan peran guru dalam metode pembelajaran yaitu guru harus memiliki tugas untuk mendorong, membimbing, dan memberi fasilitas belajar bagi siswa untuk mencapai tujuan. Guru memiliki tanggung jawab dalam pembelajaran dari mulai merencanakan, melaksanakan pembelajaran, hingga melakukan evaluasi pembelajaran yang telah dilakukan. Soal yang ketiga, jelaskan pengertian sintak, model, sistem pendukung, dan dampak pembelajaran pada tabel berikut. A. Model pembelajaran konstekstual, dan B. Model pembelajaran DAT. Pengertian dari pembelajaran konstekstual yaitu pembelajaran konstekstual adalah konsep belajar yang membantu guru mengkaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari.
Sintak dari model kontekstual yaitu yang pertama modeling. Guru harus menanamkan pola pikir pada para peserta didik untuk lebih memahami pelajaran yang disampaikan dengan belajar, menemukan ilmu, sampai mengonstruksikan gagasan secara mandiri. Yang kedua, inquiry. Guru akan membimbing peserta didik dalam melakukan tahap ini dan membuat mereka berpikir secara kritis. Yang ketiga, questioning. Pada tahap ini, guru akan membantu peserta didik dalam mengarahkan, mengeksplorasi, menuntun, mengevaluasi, dan juga dalam generalisasi. Yang keempat, learning community. Pada tahap ini, guru akan membuat peserta didik belajar dengan membentuk kelompok atau grup belajar. Yang kelima, konstruktivis. Pada tahap ini, guru akan membuat peserta didik membuat pengertian secara mandiri dari kegiatan sebelumnya yang telah mereka lakukan. Yang keenam, reflection. Guru akan meminta peserta didik untuk merefleksi kegiatan yang telah mereka lakukan selama ini. Yang ketujuh, authentic assessment. Guru akan menilai peserta didik secara objektif supaya mereka bisa mewujudkan kompetensi yang telah disampaikan pada awal pembelajaran oleh guru. Sistem pendukung dari model ini yaitu guru harus membutuhkan sarana dan prasarana. Contoh kalau di dalam lokal yaitu papan tulis, meja, kursi, ataupun video pembelajaran. Dampak pembelajaran dari model ini yaitu, jadi dalam melaksanakan proses pembelajaran terlebih dahulu ditentukan tujuan yang akan dicapai dari proses pembelajaran. Nah, dampak pembelajaran ini adalah sejauh mana pencapaian tujuan pembelajaran tersebut dalam bentuk hasil belajar ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Sedangkan pengertian dari model DAT yaitu model pembelajaran DAT adalah konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis menekankan pada kemampuan berkomunikasi, berpikir kritis, menganalisis secara mendalam, dan menemukan ilmu-ilmu baru, serta memiliki fungsi sebagai pedoman bagi para perancang model pembelajaran. Adapun sintak dari model DAT ini yaitu yang pertama, bimbingan mandiri. Dapat disimpulkan bahwa bimbingan merupakan proses pemberian bantuan kepada seseorang atau kelompok orang secara terus-menerus atau sistematis oleh guru pembimbing agar individu atau kelompok individu menjadi pribadi yang mandiri. Bimbingan mandiri dapat dilakukan di mana saja, di asrama, kelas, atau di tempat terbuka. Yang kedua, aktivitas di kelas. Aktivitas belajar merupakan hal yang sangat penting bagi siswa karena memberikan kesempatan kepada siswa untuk bersentuhan dengan objek yang sedang dipelajari seluas mungkin. Karena dengan demikian, proses konstruksi pengetahuan yang terjadi akan lebih baik. Aktivitas belajar diperlukan aktivitas sebab pada prinsipnya belajar adalah berbuat mengubah tingkah laku. Jadi melakukan kegiatan tidak ada belajar kalau tidak ada aktivitas. Yang ketiga yaitu kegiatan di asrama. Kegiatan di asrama juga bisa dikatakan belajar mandiri. Dalam pengertian self-regulated learning menurut Bell dan Aykroyd 2006 dan Chamot 1999 merupakan bagian dari teori pembelajaran kognitif yang menyatakan bahwa perilaku, motivasi, dan aspek lingkungan belajar mempengaruhi prestasi seorang siswa. Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat dipahami bahwa belajar mandiri yang dilakukan di asrama dikembangkan untuk
meningkatkan tanggung jawab siswa dalam proses pembelajaran. Adapun sistem pendukung dari model DAT ini yaitu segala sesuatu yang diperlukan oleh siswa untuk dapat mencari informasi yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan dampaknya yaitu adanya pemahaman konsep yang lebih mendalam dalam pikiran peserta didik dan dapat menimbulkan sikap kritis.